Penting banget sih, karena kan kita bisa mengetahui bagaimana pengeluaran kita untuk jangka pendek atau maupun jangka panjang untuk kedepannya. Penting banget, soalnya kan kita hidup itu pasti butuh duit ya. Kita misalnya buat makan, bisa buat belanja, apapun. Ya, jadi menurut aku penting banget. Penting sih karena mempersiapkan kita untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan juga mungkin mempersiapkan kita untuk kebutuhan dalam jangka panjang. Banyak mas, kita tuh bisa macam-macam cara kita tabung, misalkan bisa di bank, bisa pun nabung di rumah. Terus bisa juga misalkan kita buat list nih, pengeluaran bulan ini di list dulu apa-apa. Jadi buat depannya misalkan kita kekurangan atau kelebihan, kita udah punya catatannya untuk berpedoman pada itu. Kalau cara saya sih membuat anggaran bulanan ya, terus berani berinvestasi, terus sisihkan uang untuk ditabung. Yang terakhir sih komitmen sih. Kendalanya sih sebenarnya keinginan ya, bukan kebutuhan. Jadi kita butuh apa, tiba-tiba ada keinginan apa, itu sih godaan terbesar sih dalam mengatur keuangan. Kadang suka nggak kontrol sih untuk belanja. Jadi kadang misalnya kita udah pisahin nih antara nabung sama untuk belanja. Malah kita suka ngambil yang buat nabung untuk belanja. Hai Bala Duit. Ini selamat hari Sabtu, ketemu lagi sama Ronald dan Tike di Duit. Ya, biasanya kalau Sabtu atau Minggu akhir pekan ngapain nih biasanya Tika? Ya sama lah kayak orang-orang kaya pada umumnya. Apa? Sama kayak orang-orang pada umumnya. Biasanya ya makan-makan, jalan-jalan. Cuman kan ini pertengahan bulan ya. Terus? Sekarang agak menahan diri lah, mendingan di rumah aja kumpul. Kenapa? Kalau pertengahan bulan emang kenapa nggak jalan-jalan kayak Lebih biasa? quality time kan. Bohong, pertimbangannya pasti bukan itu. Duh, Ayo. kelihatan banget mukanya ya. Kelihatan. Butuh piknik tapi nggak Yes. bisa ya. Jadi biasa kalau misalnya udah pertengahan bulan, kayaknya tuh nafas dompetnya udah mulai ngos-ngosan gitu. Berarti ada yang salah. Kalau misalnya keuangan kita nggak cukup dari awal sampai akhir bulan, berarti ada yang salah dalam mengelola keuangan kita. Betul. Sebetulnya cukup-cukup aja sih asal kita jago ngaturnya. Jangan kalah sama anak-anak sekarang yang kayaknya udah ada yang punya rumah bahkan di usia mudanya Betul. ya. Anak-anak milenial zaman sekarang dengan era teknologi digital, mereka udah punya penghasilan di usia yang masih sangat muda. Betul, yang ini entah muda atau enggak, tapi yang pasti dia nyariin kamu hari ini. Lah, kok? Kayaknya gara-gara dikerjain di acara radio kita deh. Aku udah ngerjain orang ribuan orang loh. Ada lah pokoknya orang, serem. Hah, kok serem? Badannya penuh gambar. Hadiah permen karet. Nah iya itu dia. Ada Reza Nangin. Oh, Reza Nangin. Dikaget aja Reza, my brother. Ini contohnya nih, apa kabar Reza? Saskia gokil. Saskia gokil. Reza Nangin ini adalah salah seorang dari perkumpulan anak-anak muda kreatif namanya Cameo Project. Ya. Iya. Ada yang tahu Cameo Project? Tahu. Gak usah pura-pura. Tahu. Kalau anak-anak yang memang senang nonton YouTube pasti tahu kan ini udah pada subscribe mungkin gitu. Ya. Masih kalah sama Atta Halilintar katanya ya subscribernya Terima ya. kasih. Jangan marah dulu Pak. Jadi ada Reza, ada juga kakak andalan, ya, ada juga Martin Anugrah, ada Kakak andalan itu Steve. Ibop maksudnya? Iya. Ya. Kenapa? Nggak bisa diandalkan, Di? Masih probation. Deh. Udah 6 tahun ya. 6 tahun probation. Oke, mungkin banyak yang belum tahu. Sebetulnya seorang konten kreator tuh ngapain sih di YouTube tuh? Ya bikin konten, Bikin konten. berkarya melalui platform yang kita punya. So far sampai sekarang itu YouTube lah yang gratis. Oke, istilahnya gitu. Dan nah sejauh ini udah berapa subscriber? sekarang 670-an lah. Ribu Iya, kan, bukan 670 orang kan. Dan itu setiap hari bikin konten baru. Kita jadwalinnya tuh seminggu 2. Jadi setiap Selasa, Jumat biasanya tayang. Iya, dan nggak bisa dipungkiri bahwa sekarang YouTubers itu adalah salah satu profesi yang menjadi inceran anak-anak muda. Iya. Karena menghasilkan ya Pak. Betul, Tuh. Karena anak saya sama anak Tika ketika ditanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber jawabannya. Iya, hi guys. Gitu Iya. kan. Gak cocok kok lagi. Hai guys. Jangan. Ya makanya kan anak-anak kita, kalau kita mah udah tua. Nah, cara memonetize konten kita tuh gimana sih caranya, Cah? Kan kita masukin akun kita atau enggak ya akun kita itu di AdSense Google. AdSense, Jadi ya. AdSense Google ntar kita taruh YouTube channel link kita. Habis itu ntar
bank rekening dan segala macam gitu. Wah, Jadi ntar Jadi bisa setiap ada iklan masuk di konten kita bakalan kebagian langsung gitu. ditransfer. Iya, dan dia itu kan ada namanya CPM, cost per mil. Oh, saya kira PM itu loh. Polisi militer. Bukan dong, bukan. Cost per mil itu jadi misalnya CPM kita itu let's say $1 lah misalnya. Itu dari 1.000 view ada 1 CPM biasanya. Gitu ya. Dari 1.000 orang yang nonton paling enggak ada 1 iklan lah. Gitu. Nah, itu kita dibayar $1. Jadi kalau misalnya dalam 1 juta view mungkin ada sekitar $1.000 kali ya. Wow. Menjanjikan sekali dan memang menghasilkan banyak uang. Tapi apakah anak-anak sekarang itu bisa mengatur keuangannya sehingga nantinya pas udah dewasa matang cenderung busuk Betul. seperti kita ini, hidupnya bisa tetap enak. Ya, sekarang mereka masih muda, uang banyak, takutnya mereka masih belum bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Gejolak belanja masih tidak tertahankan. Sneaker harganya puluhan juta, main sikat-sikat aja. Rumah nggak punya, sekolah terbengkalai karena nggak punya biaya. Kan gitu, takutnya begitu kan ya. Nah makanya kita akan bahas bagaimana caranya mengelola keuangan supaya kita bisa bahagia sejak muda dan juga sampai tua. Ya, tetaplah di sini di Druid! Apakah betul sangat menjanjikan dalam segi keuangan? Kalau misalnya dilihat dari penghasilannya sih lumayan. Kembali lagi di Druid! yang masih dengan Reza Nangis. Betul, ini Seorang YouTuber paling ganteng katanya. Oh ya? Di grupnya. Dari Cameo Project yang memang aktif sekali membuat konten-konten yang selain menghibur juga mencerdaskan. Nah, Dan mereka ada Yosi juga sih. Iya Yosi, iya paling betul, tua. paling tua. Aduh. Iya. emang motonya gokil ya dan mereka ini memang kreatif. Jadi syutingnya itu serius, pakai alat yang proper, pakai lighting yang proper juga. Betul. Jadi mohon maaf, ada yang cuman pakai handphone kamera doang handphone tapi doang. jauh lebih dari mereka loh itunya loh. Viewersnya ya? Kenapa? Pendapatannya. Kenapa orang tuh ada yang dibikin bagus kok nggak sebanyak yang cuman hai guys gitu doang gitu. Tapi lebih banyak gitu followernya. Yang nggak tahu juga, mungkin orang lebih suka sama personalitinya si YouTuber itu. Oh, gitu. yakin. Jadi karena kan kalau misalnya Cameo Project itu kita akui bahwa kita tuh nggak bisa mengedepankan personality masing-masing kita dalam video karena kita as a group. Jadi yang kita Dan mungkin bikin kehidupan pribadinya nggak menarik kali ya. memang buat kita juga istilahnya ya ngapain sih, ya udah gini aja gitu. Cuman kan tadi seperti disebutkan bahwa YouTuber itu sekarang adalah satu bidang profesi yang sangat menjanjikan. Apakah betul sangat menjanjikan dalam segi keuangan? Kalau misalnya dilihat dari penghasilannya sih lumayan. Itu bener kayak YouTuber sekelas Atta Halilintar, Ria Ricis sekaya itu bener. Iya. Pemasukannya. Iya. Wow. Cuman kan Bisa. kalau Reza tuh segrup gitu, nggak Segrup, betul. sendirian. Masih bagi-bagi. Pemasukan kami itu mungkin dikali 6 lah. Oh iya. Baru Dibagi. Untuk sebesar Atta Halilintar pendapatannya. Oh, Jadi apa yang iya, kita dapat kali 6 itu yang mereka dapat. Nah mereka mau udah dapat dibagi 5, 6 lagi ya. Berenam gitu. Tapi kan tetap besar ya bagaimanapun gitu penghasilannya. Apa yang udah didapat nih dari selama mengerjakan Nah. Cameo Project? Maksudnya yang didapat ini apa tuh dalam Kalau bentuk misalnya Kan kamu kan dapat penghasilan dari YouTuber gitu kan ya. Udah jadi Beli rumah mobil, kah, beli jadi rumah, mobil apa, kah, jadi pendidikan gitu. kah, jadi apa? Oh, kalau misalnya untuk gua sendiri udah jadi rumah udah. Alhamdulillah. Baru pindah Januari kemarin. Widih. Katanya Kalau tuh masuk ke daerah- rumah kamu harus subscribe nggak? Enggak Kan itu dong. di YouTube Paling enggak doang. di like aja. Rumahnya di like terus gitu. Berarti lumayan pada jagung atau keuangan. Iya, jadi kebayang nggak sih usia masih muda, terus uangnya juga lumayan banyak, pasti kan keinginan belanja juga Betul. banyak. Ya. Tapi ini sebetulnya jangan sampai kita salah mengatur keuangan, kalau nggak akhirnya jadi boncos juga. Betul, jangan sampai pada saat muda foya-foya, aduh pada saat tuanya sengsara. Betul, nggak leha-leha ya. Nah, ini ada beberapa kids lagi. Ya, dan tip disatuin jadi kids. Ya. Kids, ini kids. Waduh. Dari kejelasan mengenai beberapa hal yang kerap terjadi ya, sebuah kesalahan pada saat kita mengatur keuangan. Ini nih. Mengatur keuangan itu sulit. Berapapun gajinya akan selalu kurang. Alasannya
karena gaya hidup. Alhasil, hutang menumpuk dan uang habis hanya untuk membayar hutang. Berikut kakak andalan akan memaparkan beberapa kesalahan dalam mengatur keuangan. Kesalahan pertama, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Boleh saja kita mengikuti gaya hidup yang ada, tapi ingat, harus disesuaikan dengan pendapatan yang kita miliki. Kesalahan yang kedua, banyak dari kita selalu menunda untuk menabung. Pos tabungan harus disisihkan pada awal kita gajian, bukan sisa dari pengeluaran kita. Kesalahan selanjutnya, banyak dari kita tidak memiliki anggaran keuangan. Dengan demikian, segala keinginan menjadi terasa sangat penting. Alhasil, di tengah bulan, keuangan kita sudah mulai menipis. Kesalahan selanjutnya, banyak dari kita tidak memisahkan rekening tabungan. Ini yang memicu pemikiran, kok akhir bulan keuangan sudah habis ya? Nah, dicek dulu, udah dipisahin belum rekening yang buat keperluan sehari-hari dan rekening yang untuk tabungan jangka panjang. Demikian tips dari kakak andalan, kembali ke Kang Ronald dan Teh Tike. Dan itu kok ada Reza nangis sih di situ? Aduh, udah suruh pergi aja, bau itu Kang Ronald, Teh Tike. Bener? Ayo. Terima kasih kakak andalan. Jalan dia. Tuh, Reza sudah melakukan itu semua? Ada yang belum juga. Yang Iya, mana iya, itu? Rekening tahu dipisahin nggak? Ini baru gue lakukan. Karena belajar dari pengalaman, waduh, habis-habisan. Pasti. Tuh, memang. Pasti rekening selalu. dipisahin, nabung buat nabung, Iya. sehari buat sehari-hari. Jadi kalau misalnya pas hari-harinya sengaja gue kecilin gitu kan. Jadi pas lihat, nggak ada duit gitu. Iya benar benar Iya, benar iya. benar benar begitu. Aduh, nggak ada duit gitu. pas lihat tabungan, wow gede ya. Amin. Tapi bener nggak kayak begitu bahwa kita udah aja di rekening sehari-hari sedikit aja, hidup susah, susah. Pas lihat yang pelit, tabungan, nggak mau bayar. Ternyata bener. Ternyata emang nggak punya Udah, uang. kita tanya aja sama ahlinya. Beliau ini adalah salah satu tempat kita bertanya soal masalah keuangan ya. Ada Pak Jeffrey Ki, Chief Agency Officer Manulife Indonesia. Hai Pak. Seger banget ketemu Bapak nih. Iya. Iya. Pak ini Reza Pak. Anak muda, kreatif, pinter, YouTuber terkenal Tadi saya Pak. dengar kaya juga. Iya, amin. Kayaknya Pak, saya belum. Kayaknya. Cuman itu kan Pak, YouTuber itu masih pada muda-muda, uang udah banyak. Tapi takutnya kita ngingetin sebagai kakaknya nih. Jangan sampai uang kamu banyak pada saat masih muda. Betul. Pada saat tua lu sengsara. Gitu kan Pak? Setuju. Iya lihat video ini beberapa waktu yang lalu anak-anak ketika ditanya dari atas ke bawah itu bisa puluhan juta ya. Berapa jaket yang kamu pakai? Jaket ini ya, ini pembuatan lokal 10 juta. gitu. Sepatu 40 juta, topi 3 juta. Tadi juga sempat ngobrol sama Reza. Iya. Takutnya tuh seperti inilah gitu, bahwa mereka punya penghasilan besar, tapi mereka juga punya keinginan yang besar untuk memiliki barang-barang Bagusnya gimana nih mewah. Pak buat adik-adik kita di usia milenial nih Pak? Ya sebenarnya mereka harus tahu juga bahwa perjalanan masih panjang ya. Iya dong. Apa yang Anda dapatkan sekarang ini apakah bisa konsisten untuk masa akan datang? Apakah sudah dipersiapkan ketika masa-masa paceklik itu tiba? Nah, ini persiapan dari sekarang, saving, proteksi, dan investasi harus disiapkan dari sekarang. Nah ini proteksi udah punya belum? Invest kan? Saving kan punya. Proteksi. Nah, itu belum tuh. Nah aduh, cilaka Invest- ini mah. Waduh Pak, belum punya Pak. Nah, Tenang. ini ya. prospek. Oke, sedikit aja dulu hintnya ya. Saving, proteksi, investasi. Dipikirin coba pemirsa, udah punya atau belum? Ya. Makanya jangan kemana-mana, kita akan ngobrol lagi bagaimana mengatur keuangan biar nggak apa tadi katanya? Biar nggak apa? Biar nggak kejadian lagi dan boncos lagi gitu. Oke. Masa judulnya begitu ya? Oh jangan kemana-mana, tetap di Duit. Bahasa apa boncos? Langkah pertama itu harus punya komitmen yang kuat dan tindakan nyata. Jangan cuma rencana-rencana Harus tadi. duit. Pemirsa, kita masih lanjutkan ngobrol tentang keuangan di sini. Duit. Duit itu artinya uang dan juga lakukan. Betul. Itu yang harus kita lakukan sesegera mungkin. Jangan hanya ide-ide nabung-nabung nggak dilakuin, percuma. Nah, tapi sebelum di duit ya, langkah pertama dulu nih untuk mengatur keuangan itu seperti apa Pak Jeffrey? Ya, langkah pertama itu harus punya komitmen yang kuat dan tindakan nyata.
Jangan cuma rencana-rencana Harus tadi. do it ya, Pak, ya? Do it, Harus ya. do it. Dan juga harus konsisten. Karena kita untuk perencanaan keuangan itu bukan 1-2 bulan jadi, tapi jangka panjang. Nah, komitmen dan juga tindakan kita yang terus-menerus apakah bisa jangka panjang. Orang bilang kan kalau nabung pas kepingin, dia nabung. Kalau nggak kepingin, dia nggak nabung. Itu nggak bakal jadi. Iya. Yang berarti yang komitmen tuh Pak. Komitmen dan disiplin tuh berat Pak. Berat, ya. Tapi itu harus dilakukan karena seringkali orang lupa bahwa tadi saya katakan bahwa ini kan jangka panjang. Banyak kejadian bahwa anak muda sekarang bekerja keras, mendapatkan segala-galanya, habiskan semuanya. Ketika masanya sudah tidak produktif, kembali miskin. Aduh, Jadi grafiknya miskin, kaya, miskin kembali. Kayaknya sebentar Kembali ya ke Pak nol. ya. Iya, ini yang harus disadari oleh anak-anak muda supaya nanti di hari tuanya bisa menikmati apa jerih payahnya selama muda tadi. Pak Jeffrey boleh nggak anak mudanya tuh agak ke kita gitu? Nah, Reza tadi bilang baru punya tabungan, proteksi proteksi belum belum ada. ada. Investasi apa lagi? Gimana tuh Pak? Nah, ini penting Reza, karena Anda kan kerja sendiri. Ya, berarti tidak ada perusahaan yang menjamin kalau sakit, kalau terjadi risiko apa-apa. Jadi perlu memproteksi diri sendiri. Investasi juga penting karena kalau hanya tabungan saja, return tabungan tidak bisa mengalahkan inflasi. Jadi kita tergerus terus sama inflasi. Uang kita nambah tapi nggak bisa, daya belinya menurun. Nggak pernah cukup ya Pak ya? Nah, jadi saran saya kepada anak-anak muda ini sisihkan dengan pasti. Keraskan hati, ambil di awal. Jangan nabung sisa. Iya, betul. Ya, ambil di awal berapa persen? 10-30% untuk biaya proteksi, untuk biaya investasi dan biaya dana darurat. Iya, Karena kan penting rezeki juga. tidak pasti. Kalau yang tidak gajian ini kan tidak pasti. Kadang rezekinya gede, kadang rezekinya Lagi kecil. rame-rame, Lagi rame-rame, sepi-sepi. betul. Pas sepi, kita punya tabungan. Ya. Nah, itu yang paling penting kita harus miliki dan kita siap. Jadi apapun yang terjadi kita udah tenang. Tapi masalahnya gitu, karena kan memang pekerjaan saya ini kan bukan pekerjaan yang tetap lah istilahnya gitu, nggak menentu. Serabutan. Kadang kalau Iya, kadang sama kalau sama kita. Sama kayak kita sebetulnya kerja seniman kayak kami ini kan nggak tentu Pak. kalau misalnya lagi ada gitu. Nentuin berapa besarnya itu kalau misalnya gajinya nggak tentu itu gimana tuh Pak? Buat nabung Di awal-awal berapa, dapat investasi kerjaan bisa nabung, tapi kan pada saat nggak dapat kerjaan akhirnya tabungannya mesti Nah, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita lihat dari rata-rata penghasilan kita. Jadi kita kan kadang dapat, kadang nggak dapat. Tapi selama setahun tuh rata-rata kita berapa per bulan bisa kita bagikan. Dari situ kita tahu kalau kita mau sisihkan 20%, let's see setelah di rata-rata income kita 30 juta. Kita mau sisihkan 20%, berarti 6 juta tuh harus kita sisihkan tiap bulan. Nah, tapi karena tidak tetap tadi kadang-kadang orang merasa pas dapat sedikit Pak, boro-boro mau disimpan dipakai aja kurang. Iya. Mau Ya disimpan 6 juta Bener kan? berarti Iya gitu, Nah, lebih bagus kalau seperti gitulah pada saat dapat besar, dapat kecil, pokoknya potong 20%. Oke. Keraskan hati tadi. Oh, jadi setiap kali Langsung dapat ya. simpan, langsung simpan. Nah, tadi saya sangat setuju dengan tadi katakan kalau begitu rekening tabungan saya untuk belanja satu hari-harian itu kan Iya. tinggal sedikit nggak jadi beli. Iya benar. Ya, tapi kalau ada kartu kredit, pakai kartu kredit. Ya, nggak Sama bener juga. aja. Sama aja ya. Nah ini kalau tadi kan pertanyaan dari Reza adalah buat anak-anak yang atau orang-orang yang kerjanya serabutan. Ini ada yang bilang juga Kesannya katanya. jelek banget serabutan tuh. Dan mama saya bilangnya dulu gitu, almarhum bilangnya anak Tapi saya nggak tuh lebih kerja baik daripada serabut. boncos tadi. Nggak, tapi juga dia bilang, ya itu kan kalau misalnya orang bisa ngatur keuangan kalau uangnya banyak. Kalau misalnya buat karyawan, kayaknya karyawan mah kaya juga mungkin nggak akan bisa Susah. sampai gitu. Jadi adanya hidupnya susah. Ya tadi yang seperti dibilang Pak Jeffrey bahwa masa mesti motong segitu buat sehari-hari aja udah susah gitu. Itu sebetulnya bisa nggak sih untuk uang besar dan uang kecil itu sebenarnya bisa kan? Sebenarnya tidak ada masalah mengenai itu ya. Mindset kita harus kita rubah bahwa kaya itu bukan dari pendapatan. Kaya itu dari berapa banyak aset net Anda. Kemarin dulu kita pernah bicara punya aset gede, utang gede, nggak kaya. Nggak kaya. Ya kan? Aset 10 miliar, utangnya 10 miliar, nggak punya apa-apa. Ya, benar. Ya kan? Aset net kita itu yang paling penting. Nah, orang yang punya income besar, kalau tabungannya dan investasinya tidak besar, tidak lebih kaya dari orang yang gaji tetap, tapi secara rutin menyimpan. Nah, jadi kalau gaji kita sekarang 50 juta, tiap bulan kita habisnya 50 juta, kita jauh lebih miskin daripada orang gaji 5 juta, tiap bulan nabung 500 ribu. Iya. Iya ya. Iya. At the end,
Uang siapa yang banyak? Ini tiap hari gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup, terima gaji, cuma lempar habis. Yang ini dengan tenang, nabung 500.000, beli reksadana, nabung 500.000, beli ini, beli itu. Lama-lama jadi banyak. Iya benar-benar. Iya, iya. Ya takutnya nanti ketika tua gali lubang, gali lubang, lagi. gali lubang, gali Nggak lubang. ditutup-tutup. Tutupnya gimana ya? Nggak pernah nutup. Habis itu isi sendiri, nutup sendiri. Ngubur diri sendiri. Saking stresnya. Sedih Pak jadinya. Stresnya. Tapi jadi kepikiran ya, memang sekarang ini kalau mau investasi, mau proteksi bisa disesuaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan, Jadi ya. gak harus berpikir harus yang mahal-mahal, enggak kok. Nih, Bisa dari yang kecil dulu. Buat Reza Pak kasih ide Pak, kalau investasi apa nih Pak? Yang bagus buat Awal-awal Reza. nih. Anak-anak muda cenderung kan investasinya mau yang instan, ya, mau yang gampang. Saya sarankan kepada para first timer lah ya untuk investasi, mungkin reksadana adalah salah satu yang paling tepat. Karena tidak perlu uang besar, uang kecil bisa kita mulai. Ketika uang yang sudah besar, Anda mau mulai, oh ini sudah ada ratusan juta nih, saya punya income, saya mau beli properti, itu baru bisa. 500.000 nggak bisa beli properti kan? Iya. Tapi 500.000 dikumpulkan selama beberapa tahun bisa digunakan untuk beli sesuatu yang lebih besar. Kalau taruh di tabungan, lama-lama habis. Coba tabungannya, kita masuk tabungan sekarang. Bunganya cuma 1-2%. Biaya ininya, biaya itunya, habis uang kita. Kita pakai di ATM lain aja udah ketarik. Iya benar. Ngambilnya terus loh. Bener, kamu harus punya. Dia nggak ngapa-ngapain udah Iya, dapat iya, loh Bapak, 7.500 iya, sekali narik. tenang, Pak, 7.000 tenang, Pak. nggak ngapa-ngapain, diam aja. Iya, Pak, tenang. 7.000. Sabar. Jangan sampai Bapak boncos, Pak. Jadi ingat ya, ini buat yang masih pada muda-muda, yang udah punya penghasilan dari dunia digital, ingat. Mungkin suatu hari nanti masa paceklik itu ada ya Pak Jeffrey, ya kita nggak Iya pernah sih, tahu. Mungkin tren akan berubah di depan, jadi pastikan punya tabungan, punya proteksi, dan punya investasi. Dana darurat jangan lupa. Dana juga harus darurat ada. juga, komitmen, konsisten, dan disiplin. Iya, Itu juga tidak harus uang dimiliki. besar ya. Jadi dari kecil, dari sedikit, tapi lama-lama kalau konsisten nanti juga lama-lama jadi bukit. Dan ingat, jangan ditunda-tunda. Lakukan sekarang juga. Do it! Pak Jeffrey, terima kasih. Terima kasih. Reza, sampaikan salam buat teman-teman kami proyek lainnya. Sebarkan ilmu keuangan barusan yang sederhana itu. Benar. Sederhana nggak berarti gampang dilakuin loh tapinya. Iya, kalau nggak komitmen dan konsisten ya Oh, itu hal yang juga. paling susah sebenarnya Itu dilakukan, tapi dia. harus ya. Harus. Secepatnya. Dikeraskan kata Pak Jeffrey juga tadi. Pemirsa, kalau misalnya Anda punya pertanyaan atau apa ide yang ingin dibahas di acara kami ini, silahkan lewat sosial media kami @duit_metro TV. Kami akan bahas di episode mendatang. Iya, sampai ketemu lagi minggu depan. Have a nice weekend. Bye-bye. Dah. Salam merdeka. Itu bener ya?